Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai Wakil Ketua DPR di Badung, Bapak Wayan Suyoso, dan beliau juga adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja, dan kita akan coba untuk menggali statement-statement beliau berkaitan dengan upaya Pemkab Badung di dalam penanganan COVID. Tentu dampaknya adalah dampak ekonomi dan bagaimana membantu memberikan stimulus baik kepada pekerja maupun kepada masyarakat. Badung, kita sapa langsung Pak Wayan Suyoso. Om Swastiastu, Pak Wakil. Om Swastiastu. Punapi Gaitra, sehat Pak? Sehat. Tampak segar ini Pak. Karena pagi. Pak Wayan, kalau kita Badung ini kan, ya semua daerah pasti terdampak oleh COVID ini, terutama dari sektor ekonomi dan para pekerja juga. Apalagi Badung mengandalkan dari pariwisata. Nah, pariwisata ini sudah, nah, apa yang mungkin harus dilakukan oleh Pemkab Badung selama ini? Ada rencana juga pemberian insentif, dan bagaimana evaluasi dari DPRD Badung dan Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Badung atas apa yang sudah dilakukan sebagai kebijakan dari Pemkab Badung? Silakan. Pertama, tentunya kita bersama-sama menyadari bahwa bencana COVID-19 ini masif, artinya mendunia. Ya, kita sudah lihat apa dampak semuanya. Ya, mari kita bersama-sama, pertama tentunya mohon restu ataupun doa kepada Yang Maha Kuasa agar COVID-19 ini segera selesai. Bersama-sama pemerintah sudah menganjurkan segala sesuatu, bahwa imbauan ataupun tanggung jawab moral selaku pemerintah, ya tentunya dari pusat sampai ke daerah sudah melakukan suatu terobosan untuk menanggulanginya. Nah, tentunya dalam konteks situasi yang masif ini, sesempurna apapun tentunya tidak bisa kita lakukan oleh pemerintah saja. Nah, tentunya bahu-membahu dengan masyarakat semuanya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kami bersyukur bicara Bali secara umum dan Badung khususnya dengan adanya desa adat. Ini yang sangat harus kita apresiasi. Desa adat kita yang korelasinya ada istilahnya kayak mereka memiliki badan keuangan di desa masing-masing, desa pekraman yang memiliki, artinya sudah memiliki pendapatan gitu ya. Ya, ada LPD-nya. Nah, sehingga mereka bahu-membahu dan desa adat juga melalui keamanannya yang ada seperti pecalang diaktifkan untuk menjaga wilayah masing-masing, membantu pemerintah sangat besar sekali. Nah, ini perlu kita apresiasi daripada teman-teman ataupun dermawan, siapapun yang tentunya peduli terhadap kemanusiaan. Ya, tentunya kami dari pemerintah juga selaku wakil rakyat di Badung sangat mengapresiasi tinggi istilahnya sifat dari kemanusiaan teman-teman kita. Nah, berbicara Badung secara khusus tentang penanganan COVID, ya tentunya di samping memang bantuan-bantuan pusat yang sudah ada aturannya sudah direalisasikan, seperti bantuan tunai, langsung tunai dan lain sebagainya, sembako dari kementerian. Nah, Badung sudah refusing ataupun mengalihkan anggaran APBD yang ada ke COVID-19 ini. Ya, artinya sudah terdata dan sudah disetujui hampir 274,5 miliar. 274,5 miliar ya, 274,5 miliar. Nah, cukup besar. Nah, inilah kami di Dewan tentunya sebagai fungsi budget sudah kami setujui. Nah, tentunya secara teknis tanggung jawab di eksekutif. Dalam hal ini Bapak Bupati beserta SKPD terkait yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Nah, tentunya kami selaku wakil rakyat mengharapkan terlepas dari regulasi yang ada, aturan yang ada, kita tetap hormati. Tentunya masyarakat yang terdampak, bicara yang terdampak, kalau bicara corona ini kan kami kira hampir semuanya terdampak. Bukti nyata bahwa jika, mohon maaf, orang kaya tidak terdampak, kenyataan mereka yang punya perusahaan, baik hotel, restoran,
mereka kan sekarang merumahkan pekerja. Kerja, ya. Nah, artinya karena tidak ada tamu, berarti mereka kena dampak. Betul, Nah, betul. mereka kena dampak. Apalagi masyarakat yang, mohon maaf, di seluruh masyarakat ini, khususnya di Badung, yang kecil-kecil pasti berdampak. Pasti. Nah, maka harapan kami, di samping regulasi yang jelas, ya dengan adanya undang-undang corona ini, yang memberikan artinya kekebalan hukum kepada, mohon maaf, instansi pemerintah di dalam menyalurkan segala sesuatu untuk kepentingan COVID, itu tidak bisa dituntut perdata maupun pidana. Itu jelas. Betul. Berarti sepanjang itu ada etikat baik dan untuk tujuan kemanusiaan menangani corona. Kan itu. Baik, itu artinya bahwa dana yang 274 ya, Yeah. 0,5 miliar. Nah, sekarang yang baru dicairkan berapa? Kalau kita dengar masih sangat sedikit ya. Dan Yeah. apa harapan Pak Wayan sebenarnya, apakah ini harus segera dicairkan? Karena ini kan kalau menunggu terlalu lama jadinya masyarakat malah sudah kelimpungan. Gimana saran Pak Wayan? Ya, saran Tiang selaku wakil rakyat memang itulah. Karena fungsi terakhir setelah budgeting adalah kontrol. Kontrol ya? Ya, kontrol kita selaku wakil rakyat, uang sudah kita setujui, ya tentunya pemanfaatan secara teknis harus segera. Karena masyarakat hampir sudah 3 bulan terdampak setelah corona ini, mereka menginginkan perhatian secara menyeluruh, bukan hanya sebeberapa kelompok atau golongan yang dasari atas aturan yang ada. Nah, harapan kita pemerintah daerah lah yang memberikan suatu atensi dengan sudah diberikan dana cukup besar ini, memperhatikan yang belum mendapatkan sesuai aturan. Jadi yang selama ini yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung, kita kan sudah mendengar ada masyarakat Badung yang sudah diberikan bantuan-bantuan. Itu baru menggunakan dana dari APBN berarti ya? Yang APBD belum Ya. Pak Wayan? Yang kira yang dari APBN seperti sembako dari kementerian, BLT bantuan langsung itu dari pusat sudah. Sudah ya. Ya, tentunya yang dari pemerintah daerah yang saya dengar dan pada saat rapat kerja dengan eksekutif dilaporkan dana dari 274,5 M itu sudah bisa dicairkan. Nah, artinya sudah standby uangnya 98 sudah ada. 98 miliar. Artinya sudah bisa dimanfaatkan. Nah, 98 miliar. Nah, setelah mendapatkan masukan dari masing-masing SKPD pada saat rapat kerja, kurang lebih baru berjalan 15 miliar. Baru 15 miliar. Melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, mungkin APD, Dinas Kesehatan, masker dan lain sebagainya. Di Dinas Sosial seperti yang disampaikan tadi, mungkin yang mohon maaf yang kategori miskin dan lain sebagainya. Nah, artinya dari 98 miliar itu baru terserap hanya 15 sampai 16 miliar. Artinya kan masih rendah. Nah, artinya harapan kami sesegera mungkin eksekutif dalam hal ini untuk bisa actionnya lebih cepat agar masyarakat merasakan. Nah, kalau seperti, mohon maaf ini, situasi kemarau yang begitu panjang, minimal mereka haus mendapatkan air dalam konteks ini harus cepat gitu. Actionnya harus cepat gitu. Wayan, kira-kira kalau menurut Pak Wayan dalam pandangan apa yang menyebabkan dari 98 miliar dana yang sudah tersedia baru 15 miliar? Ini apakah ada kesan sengaja menunda-nunda atau ada kepentingan lain menurut Pak Wayan? Ya, mohon maaf kalau kita sih, kalau bagi saya, Tiang kira setelah Tiang baca dan simak melalui media cetak, media elektronik, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Pak Wakil Bupati selalu bicara menunggu regulasi. Selalu koordinasi dengan aparatur tentang bagaimana di dalam menyalurkan bantuan agar tidak salah. Terus itu bahasa beliau, sehingga mohon maaf Tiang kira bagi kami ya wakil rakyat karena berdekatan langsung dengan masyarakat, mereka bicara regulasi sekarang itu kan dia ingin mendapatkan hasil yang pasti gitu loh. Artinya apa yang saya dapatkan dari pemerintah, atensinya walaupun sekecil apapun itu pemerintah memperhatikan masyarakatnya itu kan diharapkan gitu. Apalagi sudah ada dana. Harapkan mengenai mungkin ya kalau saya orang politik boleh-boleh saja berpendapat, mohon maaf ya apakah nanti budgeting ini ya mudah-mudahan tidak salah. Kepentingan politik kepentingan politik karena mau dekat pemilu Desember ini, istilahnya setelah bicara regulasi nanti setelah bulan November regulasi sudah selesai bisa dicairkan kan. Mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Mari kita pertama utamakan kemanusiaan ini, kita bergotong royong, orang-orang dermawan, masyarakat kecil saja bisa
bekerja sama gotong royong untuk saling membantu. Ya marilah pemerintah, dana yang sudah ada kita manfaatkan secepatnya. Baik, ada desakan dari Pak Wayan sendiri sebagai Wakil Ketua bahwa dana yang sudah tersedia ini tolonglah cepat-cepat dicairkan karena masyarakat sudah sangat membutuhkan gitu ya Pak. Baik itu untuk dana stimulus yang diberikan kepada ada juga stimulus yang konon diberi atau bukan konon, dikabarkan sudah diberikan untuk pajak PBB kalau tidak salah ya. Mungkin ada komentar nggak yang rencana ini? Iya, artinya ada rencana dari pemerintah Bupati membuat peraturan Bupati Perbub tentang stimulus perdesaan dan perkotaan, artinya meringankan beban bagi masyarakatnya. Artinya masyarakat yang ada dalam hal ini bukan masyarakat kita saja, artinya yang berinvestasi pun. Karena kita sadari jujur adanya peraturan Bupati tentang NJOP yang cukup tinggi. Nah ini perlu kita garis bawahi. Kami tidak sepakat seharusnya NJOP terlalu tinggi karena memang filosofi beliau ataupun dari pemerintah mengharapkan, mohon maaf, masyarakat tidak menjual tanahnya sehingga NJOP-nya tinggi, kan gitu. Nah, kan tetapi logika bagi kita selaku daerah pariwisata dan mohon maaf, tanah-tanah yang sekarang yang ada di wilayah baik khususnya di daerah pariwisata, baik Kuta Selatan, Kuta Utara itu hampir mohon maaf mayoritas milik pengusaha. Yang tujuannya apa? Untuk mendongkrak akomodasi wisata. Nah, mereka di satu sisi mereka ingin berinvestasi, ya. Dalam tanda kutip bukan berarti harus kita legalkan, mudahkan sekali, tidak. Tapi mereka harus memang diberikan perhatian, atensi untuk kepentingan pendapatan asli daerah dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menikmati pekerjaannya. Itu artinya mereka punya usaha, berarti tenaga kerja tentunya mayoritas dari masyarakat kita di wilayah tersebut. Nah maka jika NJOP terlalu tinggi, otomatis orang berinvestasi dari awal mereka sudah keberatan. Nah maka adanya stimulus yang sekarang ini artinya ada kebijakan pemerintah Kabupaten Badung, NJOP tinggi, tetapi PBB-nya artinya didasari atas kesepakatan, aturan, diberikan keringanan. Nah sehingga akan nanti membalance karena dari 2016 NJOP begitu tinggi. Nah, setelah tinggi itu, mohon maaf, pajak PBB ataupun juga nanti NJOP dalam BPHTB yang diberikan mandat oleh pemerintah pusat sekarang ke daerah, menurun pendapatannya. Ya, pernah dulu setelah BPHTB di daerah hampir 300-400 miliar. Sekarang setelah naik NJOP, mohon maaf, tidak sampai 100 miliar. Ya untuk apa gitu loh. Nah, makanya kita diberi peluang. Ya, terus lanjutkan, Pak. Kita diberi peluang untuk mendapatkan suatu hak dari pusat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan terlalu saling mengekang, tapi minimal ada win-win solution untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan wilayah kita. Oke, ini mendapatkan apresiasi sendiri bagi kebijakan. Kalau saya sekarang wakil rakyat tidak hanya mengkritisi, tapi kalau memang positif saya apresiasi. Sekarang saya apresiasi pemerintah Badung memberikan stimulus ya kepada masyarakatnya untuk memberikan keringanan PBB-nya. Nah contoh katanya, mohon maaf, Angkasa Pura dulunya bayar PBB hampir 75 miliar. Sekarang sudah dikasih stimulus sampai 35 miliar, berarti setengah 50%. Berarti kan meringankan mereka. Ya harapan kami mudah-mudahan mereka pengusaha bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat wilayah sekitarnya. Tadi yang Angkasa Pura yang perusahaan besarnya sudah diberikan stimulus, berarti masyarakat kecil. Nah mungkin yang perlu disampaikan adalah bahwa bagaimana supaya stimulus yang diberikan berkaitan dengan PBB ini juga harus disosialisasikan dengan baik ke masyarakat, bahwa supaya masyarakat lebih paham dengan kondisi itu. Nah mungkin yang sebagai closing statement dari Pak Wayan, apa harapan mungkin mempertegas lagi Pak Wayan kepada kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam COVID ini, apa yang mesti dilakukan supaya kita bisa survive, Pak ya? Silakan. Baik, dalam kurun waktu 3 bulan 4 bulan ini adanya COVID-19 ini, kita sudah menyadari apa arti pentingnya tentang situasi kesehatan ini. Ya mari pemerintah sudah mengimbau jaga semuanya, ikuti aja aturan pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah pusat melalui Presiden RI akan menerapkan sudah mulai
normal, new normal normal, ya, new normal ini ya tentunya akan kembali kepada diri kita sendiri. Apapun himbauan, yang penting jaga semuanya kesehatan sehingga segala sesuatu ataupun COVID-19 ini tidak berkembang. Dan harapan kita khususnya di Bali, Badung, mari kita selalu bergandengan tangan, baik masyarakat, lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, mari tidak saling menyalahkan, mari kita bersatu, saling memberikan suatu motivasi, sehingga COVID-19 ini, jikalaupun ada ataupun masih, akan tetap bisa berkurang dan bisa kita atasi bersama. Dan jangan mementingkan kepentingan politik dalam kondisi begini, Pak. Siap. Bagaimana semua kebijakan-kebijakan mau betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Ya. Ada dana yang bisa sudah dicairkan untuk masyarakat, segera cairkan. Itu Wayan. Ya. Baik, terima kasih Wayan atas waktunya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, yang saya kira sangat penting jadi buat eksekutif juga di Badung, bagaimana dana yang sudah tersedia bisa segera dicairkan, bantuan-bantuan, kemudian kebijakan-kebijakan berupa stimulus-stimulus ini juga segera direalisasikan sehingga masyarakat bisa segera terbantu dalam kondisi yang serba kesulitan ini. Dalam setiap dialog selalu saya akan mengatakan semoga badai ini segera berlalu. Dan demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.